Ingin hidup tenang, perbaiki sholatmu. Nah itulah pemirsa tema kita pada kesempatan siang hari dalam Damai Indonesiaku. Dan kita sudah masuk dalam segmentasi tanya jawab. Nah kami persilakan kepada para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Bapak M. Haryadi. Boleh berdiri Bapak M. Haryadi atau Pak Muhammad Haryadi, betul ya Pak ya? Baik, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fauzan Hidayatullah. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryadi dari Jamaah Majelis Taklim dari Masjid Al-Mu'anah Dirgantara 3. Tadi saya jelaskan bahwa Allah memberi kesempatan jiwa kita untuk menghadap Allah melalui sholat. Namun ada kalanya saat kita berkhalwat dengan Allah, hati kita masih memikirkan dunia. Mungkin saya bisa jelaskan ke kami trik atau kiat apa agar hati kita bisa hadir saat kita menjumpai Allah dalam sholat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sholat, lupa matiin kompor. Lagi sholat, kunci motor di mana gitu ya. Silakan Ustadz Fauzan. Boleh sambil ke jamaah Ustadz. Baik, bismillah. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya nanti berkaitan dengan segmen berikutnya Ustaz Sofyan. Tapi untuk spill di awal ya, prolog di awal. Betul, pertanyaannya bagaimana kita menghadirkan ya kekhusyuan kita ya ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Tentu hal ini perlu upaya yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan. Saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham. Ketika beliau ditanya, ya Syekh, kaifa takhsha' shalah? Bagaimana engkau khusyuk dalam sholatmu? Paling tidak ada beberapa hal yang beliau lakukan. Kata beliau yang pertama, ketika sholat hadirkan seakan-akan engkau sholat di hadapan Ka'bah. Jadi kita betul-betul merasakan kekhusyuan yang luar biasa. Jadi istilah anak muda vibes-nya gitu ya. Betul-betul kita rasakan bagaimana ya Allah ini di rumahmu gitu ya. Menghadap Baitullah. Jadi hadirkan yang pertama itu Ka'bah di depan kita. Begitu Pak. Kemudian yang kedua kata Syekh Ibrahim bin Adham, beliau menyampaikan bahwasanya ketika kita sholat rasakan seakan-akan di bawah kaki kita itu ada jembatan Siratal Mustaqim. Yang itu begitu tipis, yang begitu sangat kita itu ketika kita berdiri, itu sehingga merasa ada kehati-hatian ya. Sehingga ya Allah jangan sampai aku tergelincir dan lain sebagainya. Sehingga itu yang perlu dihadirkan. Yang berikutnya, kata Ibrahim bin Adham, rasakan atau bayangkan setan itu menggodamu di belakang. Artinya apa? Jangan sampai kita memberikan kesempatan setan menggoda kita. Jangan sampai kita memberikan kesempatan setan untuk membisikkan kita. Makanya kenapa ulama menyampaikan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Itu sebelum kita melaksanakan sholat, itu kita dianjurkan membaca Quran surat An-Nas agar kita terhindar dari waswas syaitan. Nah jadi itu yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya apalagi? Bayangkan di sebelah kaki kanan kita itu adalah surga dan di sebelah kaki kiri kita itu adalah neraka. Nah ini tips yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim bin Adham bahwasanya bagaimana kita menghadirkan kekhusyuan kita kepada Allah agar apa? Agar sholat yang kita laksanakan itu kita hadirkan dan kita bukan hanya gerakan semata, bukan hanya sekedar ucapan yang kita baca, tapi seluruhnya kita ikutkan sholat. Bahkan ulama menyampaikan hati kita pun kita ikutkan sholat. Jangan beri kesempatan ada hal-hal yang mengganggu kekhusyuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan kita dalam menjalankan sholat ini mudah-mudahan bisa semakin dekat dengan Allah dan merasakan kekhusyuan dalam ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekhusyuan dalam setiap gerakan atau setiap ibadah sholat kita. Nah, berikutnya kami persilakan ada Ibu Siti Juwairah, boleh berdiri Ibu dan nanti